Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jen dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Jen, Asep Maulana, Indah Ayu Wulandari, Mai Ratna Dewi, Tiara Nurfitasari. Dalam kesempatan video ini kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan, yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor utama disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Kemudian, strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan yang sempurna dalam pasar barang dan pasar uang. Baik, langsung saja ke jawabannya. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu pertama, penggunaan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Kemudian, pajak kemungkinan pemerintah melakukan pembelanjaan ini menaikkan pembelanjaan negara. Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Suatu kegiatan ekonomi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara daerah. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sebuah peran strategi, yaitu pembentukan modal. Pembentukan modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar uang. Kemudian, pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk pembiayaan administrasi. Sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan, pembayaran gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan dan angkatan bersenjata, dan membiayai jenis-jenis infrastruktur yang penting. Artinya, dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah, di mana pembayaran tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat yang mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya, pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dari masyarakat kepada pemerintah yang dibalas jasa yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Perubahan pada pajak mempunyai dampak yang berbeda terhadap perubahan pendapatan nasional dibanding perubahan investasi pengeluaran pemerintah. Perubahan pajak mempengaruhi pendapatan disposable yang selanjutnya dapat pendapatan disposable mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan dijual-belikan. Pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Strategi yang digunakan dalam pengembangan pasar barang yaitu optimalisasi sumber pembiayaan utang, fleksibilitas pinjaman tunai, penanaman surat berharga, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar dukungan dari Bank Indonesia. Pasar barang atau pasar komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan dalam pasar uang dan pasar barang adalah yang pertama, dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga tidak terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar uang dan barang, maka dapat dikendalikan melalui kebijakan tersebut. Kemudian, semua dapat terkendali lagi dan tetap seimbang. Demikian jawaban yang saya bisa jabarkan. Untuk selanjutnya ada di teman-teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Nurfitasari, NPM 20030243. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan soal yang pertama adalah perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Jelaskan. Jawab. Investasi perusahaan dalam pengeluaran pemerintah dalam komponen dari pengeluaran agregat, kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya.
Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, dan lain-lain. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada faktor-faktor A, jumlah pajak yang diterima, B, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi yang jangka pendek, yang ketiga adalah pembangunan ekonomi jangka panjang, dan yang D adalah pertimbangan politik dan keamanan. Pajak. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan negara dalam perekonomian tiga sektor akibat adanya pajak. Pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Pertanyaan yang kedua adalah strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Jawab. Strategi pembiayaan ekonomi. Strategi yang dilakukan adalah dalam pasar uang, yang pertama adalah optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, fleksibilitas pinjaman tunai, penambahan surat berharga negara, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar, dukungan dari Bank Indonesia. Cara mengatasi ketidakseimbangan pasar uang yaitu yang pertama adalah dengan mengimplementasikan kebijakan moneter. Cara mengatasi adalah dengan menerapkan kebijakan moneter. Sesuai namanya, kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil pemerintah untuk menjaga kestabilan moneter sehingga mensejahterakan masyarakat dapat meningkat. Tidak hanya itu, bank juga akan melakukan kebijakan menaikkan nilai bunga sehingga orang tertarik untuk menyimpan uang di bank. Kebijakan fiskal, selanjutnya cara mengatasinya adalah dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu aturan yang dikeluarkan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Berbagai cara dapat dilakukan dengan menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, meningkatkan jumlah produksi yang menambah sejumlah barang di pasar, serta menentukan harga maksimum penjualan barang di masyarakat. Strategi pasar barang. Adapun strategi yang digunakan harus dilakukan secara jelas ketika merilis produk yang dipasarkan. Ada beberapa strategi pengembangan produk. Yang pertama adalah meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dan dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Yang kedua adalah meningkatkan nilai produk. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan menggunakan perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Yang ketiga adalah percobaan, yang keempat adalah spesialis dan penyesuaian, yang kelima adalah serta menemukan target baru. Saya Indah Yulandari, NPM 20030200019, izin menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu investasi perusahaan, yaitu komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Kemudian pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam satu periode tertentu tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu faktor pajak yang diterima, yang kedua yaitu faktor tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek, yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, yang keempat yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Kemudian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran pada rakyat.
Yang terakhir yaitu penawaran uang. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Izin menjawab dari pertanyaan nomor 2, yaitu strategi pasar uang dan strategi pasar barang. Berbagai strategi pembiayaan ekonomi dilakukan oleh Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko guna mendorong memperbaiki ekonomi dan memulihkan kondisi pasar pada keuangan. Berikut 5 strategi yang digalakkan oleh DJPPR. Yang pertama yaitu optimalisasi sumber pembiayaan non-utang. Yang kedua yaitu fleksibilitas pinjaman tunai. Yang ketiga yaitu penambahan surat berharga negara. Yang keempat, penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar. Dan yang kelima yaitu dukungan dari bank. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar barang. Variabel keseimbangan pasar barang seperti konsumsi atau diibaratkan sebagai C, pendapatan nasional yaitu Y, tabungan yaitu S, dan belanja pemerintah yaitu G yang ada dalam konsep ekonomi konvensional pada umumnya tidak bertentangan dengan konsep Islam karena variabel-variabel tersebut bukanlah fungsi bunga. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang modal tercapai bila permintaan uang atau L telah sama dengan penawaran uang atau M. Jadi L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten untuk keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, nama saya Mary Ratnadiana, NPM 2003-02-2013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan. Yang pertama, investasi perusahaan, yang kedua, pengeluaran pemerintah, yang ketiga, pajak, dan yang keempat, penawaran uang. Jelaskan. Baik, poin pertama dan yang kedua, pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah keduanya merupakan bagian dari pembelajaran agregat. Karena sebab itu, akibat dari perubahannya adalah ke arah yang bersamaan, serta kenaikan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan memindahkan kurva IS ke kanan namun tidak mempengaruhi kurva LM. Nah, pertambahan investasi perusahaan ini dan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan tingkat bunga dan pendapatan nasional naik. Jika investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah merosot, akibatnya tingkat bunga turun dan pendapatan nasional juga turun. Kemudian, poin ketiga dan keempat, pertambahan pajak dan penawaran uang. Nah, kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat, pertambahan pajak akan mengakibatkan pendapatan nasional dan tingkat bunga menurun. Nah, jika dilakukan pengurangan pajak, maka tingkat bunga dan pendapatan nasional akan meningkat. Penambahan penawaran uang dapat mengakibatkan perubahan keseimbangan, serta pertambahan penawaran uang akan menurunkan tingkat bunga dan menambah pendapatan nasional. Penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat bunga dan mengurangi pendapatan nasional. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Nah, di dalam pengembangan pasar barang atau produk memiliki 3 strategi. Nah, strategi yang pertama yaitu strategi peningkatan kualitas. Strategi ini merujuk pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan produk. Nah, di dalam keistimewaan produk ini terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, kualitas bahan baku yang dipakai. Yang kedua, keanekaragaman. Yang ketiga, kenyamanan pemakaian bagi penggunaannya serta adanya aksesori tambahan. Kemudian, terhadap konsumen.
Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan produk. Nah, di dalam keistimewaan produk ini terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, kualitas bahan baku yang dipakai. Yang kedua, keanekaragaman. Yang ketiga, kenyamanan pemakaian bagi penggunaannya serta adanya aksesori tambahan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu peningkatan gaya produk. Nah, strategi ini merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta membentuk kemasan yang menarik. Kemudian strategi pada pengembangan pasar uang. Yang pertama, membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem ekonomi. Yang kedua, membangun produk, pricing, dan pelaku pasar. Yang ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang handal, efisien, aman, serta terintegrasi. Yang keempat, strategi yang keempat yaitu mengembangkan data serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real time, dan aman. Strategi yang kelima yaitu mewujudkan regulatory framework dengan karakteristik yang agile, industry friendly, inovatif, serta memenuhi kaidah internasional. Kemudian solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Yang pertama, ada peraturan dari anti monopoli, yaitu peraturan itu semacam dapat mengurangi inefisiensi akibat penggunaan kekuatan pasar oleh perusahaan. Yang kedua, pemerintah juga dapat mengubah perilaku konsumen dan produsen melalui harga jual. Yang ketiga, larangan ikhtiar. Rasulullah telah melarang praktik ikhtiar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Nama saya Asep Maulana, MPM 20030210014. Di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Nomor 1 yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Yang pertama, investasi perusahaan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam ke tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. 2. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran sektor pemerintah ke sektor perusahaan merupakan pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga merupakan aliran yang timbul akibat dari pembayaran pemerintah terhadap konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga. Yang ketiga, pajak, yaitu 1. Pajak regresif, sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapat yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapat. 2. Pajak proporsional, presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak ini tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar atau perusahaan kecil. Yang ketiga, pajak progresif, sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatannya semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu penawaran uang. Dahulu pemerintah juga menawarkan uang ke masyarakat dalam bentuk uang pecahan. Proses penawaran yang oleh pemerintah ke masyarakat besar kecilnya dicatat dalam
neraca. Alasan pemerintah mengeluarkan uang pecahan adalah untuk transaksi kecil-kecilan dan sebagai pendapatan pemerintah. Selanjutnya yaitu nomor 2, strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Strategi keseimbang pasar uang. 1. Optimalisasi sumber pembiayaan non-utang. 2. Fleksibilitas pinjaman tunai. 3. Penambahan surat berharga negara. 4. Penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar. 5. Dukungan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, strategi keseimbang pasar barang. Yang pertama, memaksimalkan teknologi digital sebagai media iklan dan pemasaran. 2. Menentukan harga ideal berdasarkan survei dan pengumpulan data harga di pasaran. 3. Memahami persaingan pasar. 4. Membuat inovasi varian produk baru atau upgrade layanan. Selanjutnya, solusi ketidakseimbangan pasar uang dan pasar barang. Mendapatkan kurva permintaan penawaran berjalan dengan normal. Jika tidak ada excess demand dan excess supply, di mana konsumen bersedia membeli pada saat produsen mau menjual pada jumlah dan harga yang sama. Selanjutnya, kesempurnaan pasar uang dan pasar barang. Kesempurnaan pasar uang dan pasar barang yaitu pasar yang di dalamnya meliputi penjualan dan pembelian dengan jumlah banyak. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.